Salah satu anggota Steering Komite Musyawarah Daerah atau Musda II Majelis Pendidikan Daerah atau MPD Gaylues, Nurhayati Sahali kembali menegaskan bahwa Musda yang berlangsung beberapa waktu lalu itu cacat hukum dan tidak demokratis. Penegasan itu disampaikan pemilik Yayasan Pendidikan Bunaya Belang Kejeren ini langsung di hadapan Bupati dan Wakil Bupati Gaylues, Haji Muhammad Amru dan Said Sani atau Mas, bertempat di pendopo Bupati berjuluk Negeri Seribu Bukit pada hari Rabu 1 Juli 2020 sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bahkan kedatangan Nurhayati kali ini didampingi langsung beberapa pemerhati pendidikan serta salah satu peserta Musda II MPD Gaylues. Dalam pertemuan tersebut, Nurhayati Sahali di hadapan Bupati dan Wakil Bupati Gaylues menegaskan ketidaksetujuannya terhadap hasil Musda MPD II kemarin seolah-olah dirinya tidak mendapatkan jabatan. Padahal ketidaksetujuannya itu karena proses pelaksanaan Musda bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 dan Tata Tertib Musda II MPD Gaylues. Tidak setuju dengan hasil Musda ini seolah-olah karena saya tidak dapat jabatan. Tidak. Ya, mudah-mudahan Allah menghindari saya dari keinginan-keinginan yang seperti itu. Kalaupun saya ada minta sesuatu kepada Pak Bupati misalnya, itu tidak lebih karena ingin performa Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati selaku kepala daerah itu baik di mata masyarakat. Jadi kalau ada saya didengar barangkali Bu Nurhayati pernah minta posisi ini, posisi itu, karena memang saya mampu di sini. Kalau saya nggak mampu, saya nggak akan berani. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf karena pengaduan ini baru hari ini saya sampaikan. Saya terus terang bukan tidak berani kalau sendiri, tetapi kalau dalam kondisi seperti ini kita datang sendiri lalu terjadi sesuatu, saya mendapat posisi, orang akan berpikir bahwa saya menempati posisi itu karena ada negosiasi. Saya tidak mau. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan pengaduan ini secara terbuka. Alhamdulillah 2 hari yang lalu saya dahului dengan ke DPR Pak Bupati Komisi D selaku mitra dari MPD. Namun karena eksekusinya tetap berada di kepala pemerintahan daerah dalam hal ini Pak Bupati, maka saya wajib juga menyampaikan hal ini kepada Pak Bupati. Saya Nurhayati Sahali menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati atas arahan untuk sesegera mungkin dilaksanakannya Musda II MPD Gaylues tahun 2020 sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 pada pasal 10.2 yang menyatakan bahwa Musda diselenggarakan oleh MPD paling lambat 1 bulan sebelum habis masa jabatan MPD yang sedang berjalan. Pada saat musyawarah pembentukan panitia Musda, saya dipilih dan disepakati sebagai anggota Steering Committee atau SC. Sesuai dengan surat keputusan Ketua Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Gaylues nomor 800/69/2020 tentang penetapan panitia pelaksana Musda II Majelis Pendidikan Daerah tahun 2020 dan sesuai dengan tata tertib Musda II MPD Kabupaten Gaylues pasal 13 poin 3 disebutkan bahwa pimpinan sidang pada acara Musda II tahun 2020 adalah Steering Komite Musda II MPD Gaylues. Sebagai anggota SC oleh Ketua SC, dalam hal ini Bang Jamal, saya diberikan tugas untuk membuat berita acara setiap persidangan. Sedangkan untuk pembuatan tata tertib diserahkan kepada anggota SC lainnya, yaitu Saudara Ali Amran MPD. Setelah mengikuti dan menjalani Musda II MPD Gaylues, di mana terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 sebagai dasar hukum pergantian pengurus yang dituangkan pada Tata Tertib Musda II MPD Gaylues tahun 2020. Maka saya dengan ini menyatakan sikap menolak menandatangani berita acara yang dibuat ulang oleh SC. Jadi ada berita acara yang sudah dibuat, tidak dipakai, dibuat berita acara yang baru, saya tidak bertanda tangan. Dan saya nyatakan bahwa Musda II MPD Gaylues cacat hukum dan tidak demokratis.
MPD mempunyai tugas yang sangat mulia untuk mengawal, mengawasi, dan memberikan masukan yang positif kepada Bapak Bupati untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Gaylues yang kita cintai ini. Selain itu, sambung wanita yang pernah mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Gaylues ini, dirinya juga membuat surat pernyataan menyikapi Musda 2 MPD Gaylues yang cacat hukum dan tidak demokratis. Surat pernyataan menyikapi Musda 2 MPD Kabupaten Gaylues tahun 2020 bahwa dasar hukum penyelenggaraan Musda 2 adalah Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Gaylues, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga MPD, serta tata tertib Musda 2 MPD Gaylues. 2. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 pada pasal 10.4 menyebutkan bahwa Musda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diikuti oleh unsur-unsur: A. Seluruh pengurus MPD. B. Perwakilan komite sekolah setiap kecamatan 2A. C. Perwakilan yayasan penyelenggara pendidikan dan pemerhati pendidikan sebanyak 5 orang. Pelanggaran yang dilakukan adalah tidak semua perwakilan komite sekolah setiap kecamatan yang masing-masing berjumlah 2 orang hadir mewakili kecamatan. 3. Peraturan Bupati Pasal 11 menyebutkan bahwa pemilihan anggota pengurus MPD dilakukan dengan langkah-langkah berikut. A. Panitia Musda membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menjaring calon pengurus MPD. Pelanggaran yang dilakukan adalah akibat minimnya informasi yang diberikan ke masyarakat, baik melalui surat kepada camat atau komite sekolah yang berada di sebelah kecamatan, minimnya informasi melalui media sosial dan elektronik, serta papan pengumuman, maka tokoh masyarakat dan putra-putri terbaik Gaylues yang peduli terhadap pendidikan tidak dapat mendaftar sebagai calon anggota MPD Gaylues periode 2020-2025. 4. Tata tertib Musda 2 MPD Gaylues Pasal 11 tentang hak bicara menyebutkan bahwa 1. Hak bicara yakni hak menyatakan usul, saran, pendapat, serta mengajukan pertanyaan di dalam rapat. Dan seluruh peserta memiliki hak bicara dengan giliran yang diatur oleh pimpinan acara. Pelanggaran yang dilakukan adalah pada kenyataannya hak bicara ini ditutup serapat-rapatnya oleh pimpinan sidang, dalam hal ini Ketua MPD demisioner, yang tidak mempunyai hak untuk memimpin sidang, khususnya pada pemilihan pengurus MPD, sehingga menciderai Musda 2 yang seharusnya dibangun dengan suasana yang penuh kedewasaan dan demokrasi. Seharusnya yang memimpin sidang adalah steering committee, sebagaimana disebutkan pada Tatip Musda 2 Pasal 13 tentang persidangan poin 3 berbunyi, pimpinan sidang pada acara Musda 2 MPD adalah steering committee yang telah ditetapkan oleh panitia Musda, dan pada poin 4 menyatakan pimpinan sidang dalam hal pelaksanaannya dibantu oleh seorang sekretaris dan 1 orang notulen yang ditetapkan oleh panitia. Namun dalam SK panitia nomor 800/69/220 tidak ada penunjukan sekretaris, yang ada hanya ketua dan 2 orang anggota. 5. Tata tertib Musda 2 MPD Gaylues Pasal 15 tentang pengajuan bakal calon MPD menyebutkan bahwa pemilihan ketua majelis dilakukan oleh anggota majelis terpilih dalam sidang yang dipimpin oleh ketua demisioner. Setiap anggota majelis mengajukan 1 nama bakal calon ketua MPD dari anggota majelis yang terpilih. Setiap bakal calon harus didukung oleh 5 suara. 4. Apabila bakal calon ketua hanya 1 orang, maka pimpinan sidang mengajukan calon tersebut sebagai ketua MPD Gaylues yang ditetapkan secara aklamasi. 5. Penyusunan pengurus lengkap dilaksanakan oleh ketua terpilih dengan meminta persetujuan anggota majelis terpilih. Pelanggaran yang dilakukan adalah pada kenyataannya pada saat pemilihan bakal calon ketua MPD pada periode 2020-2025, ketua MPD demisioner saat akan memimpin rapat tidak diawali dengan membuka sidang dan langsung meminta persetujuan anggota majelis yang terpilih untuk memilih Bapak Dr. Andes Jamaluddin Ilyas untuk dijadikan ketua MPD.
jadi tanpa ada penyaringan untuk periode 2020-2025. Selanjutnya, Ketua MPD Demisyoda juga memimpin sidang untuk menyusun pengurus lengkap dengan menunjuk langsung nama-nama yang dikehendakinya. Hal ini sangat bertentangan dengan pasal 15.5 di mana seharusnya yang menyusun kepengurusan MPD adalah ketua terpilih dengan persetujuan seluruh anggota. Mengingat poin-poin pelanggaran yang dilakukan selama musda, saya selaku SC menyatakan sikap menolak menandatangani berita acara yang dibuat ulang oleh SC, dan saya nyatakan bahwa musda 2 MPD Gaya Luas cacat hukum dan tidak demokratis. Namun demikian, selaku anggota MPD terpilih, dirinya siap menerima apapun hasil dan kebijakan Bupati Gayo Luas. Di hasil musda ini, apapun hasil dan kebijakan Pak Bupati, saya selaku putri dari anggota MPD siap menjalankan tugas dimanapun saya ditempatkan. Mudah-mudahan pendidikan Gayo Luas kita ke depan dengan anggaran hampir 200 miliar ini bisa lebih baik dan lebih maju. Dan tentunya itu diawali juga dengan terpilihnya anggota MPD yang kompeten dan profesional. Terkait hal itu, Bupati Gayo Luas Haji Muhammad Amru dalam konferensi persnya menyampaikan, jauh sebelumnya dirinya sudah mendapatkan berita dari beberapa media terkait kemelut yang terjadi pada Musda 2 MPD Gayo Luas. Untuk itu, dirinya bersama Wakil Bupati Gayo Luas Haji Said Sani akan mempelajari dan memberikan keputusan yang terbaik bagi seluruh masyarakat. Kita sudah menerima, jauh sebelumnya kita sudah mendapat berita dari rekan-rekan online, terima kasih. Kemudian kita juga secara langsung, baik dari panitia maupun rekan-rekan pemerhati masalah MPD ini yang tidak puas, sudah kita terima. Terhadap semua laporan ini kami dengan Pak Wakil akan mempelajarinya. Insya Allah kami akan memberikan keputusan yang terbaik, baik bagi masyarakat, baik bagi yang tidak puas terhadap hasil musda maupun yang sudah melakukan pemilihan dari pengurus hasil dari musda itu. Jadi di dalam ketentuan Perbub yang sudah ada itu bahwa 1 bulan sebelum berakhir masa jabatan, berakhir masa kepengurusan pengurus yang lama yang itu lama harus dilakukan musda. Itu sebetulnya maknanya bahwa kalau terjadi kemudian ada 1 bulan untuk mempelajarinya macam mana yang terbaik sehingga akan lahir. Dari Kabupaten Gayo Luas, Aceh, Dosaino Hariansi BerTV melaporkan.